Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agina Tasyilda Marbun dengan NIM 235011071111212. Di sini saya akan menganalisis kasus rugi puluhan juta peternak buang ribuan liter susu segar dampak PMK atau yang sering kita ketahui dengan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pendahuluan. Pada kasus diberitahukan bahwa para peternak di Ponorogo, Jawa Timur harus membuang ribuan liter susu segar setiap hari, sehingga menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Susu sapinya dibuang karena sapi perahnya banyak yang terjangkit gejala mirip mirip penyakit mulut dan kuku dengan mengalami gejala mulai dari lendir mulut hingga kaki bungkak. Dari 86 sampel sapi yang bergejala, 16 diantaranya dilaporkan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi-sapi tersebut diobati dengan antibiotik. Namun pengobatan ini menimbulkan masalah baru yakni ribuan liter susu terpaksa dibuang ketika perusahaan pengelolaan susu menolak susu dari sapi yang telah diberi antibiotik. Akibatnya, para peternak kehilangan puluhan juta rupiah. Selain kerugian puluhan juta rupiah akibat terbuangnya susu segar, para peternak terpaksa membeli antibiotik untuk mengobati penyakit mulut dan kuku yang biayanya mencapai jutaan rupiah. Tidak adanya pemasukan akibat susu tidak terjual, sapi harus diberi makan, obat harus dibeli, peternak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Solusi yang dapat digunakan dengan teori sosiologi yang pertama yaitu peningkatan akses ke perawatan kesehatan ternak. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak sumber daya untuk pengobatan dan pencegahan PMK. Ini termasuk distribusi obat-obatan dan vaksin yang memadai untuk mencegah penyebaran penyakit di kalangan ternak. Yang kedua, program dukungan ekonomi. Pemberian subsidi atau bantuan finansial kepada peternak yang terdampak dapat membantu mengurangi beban ekonomi. Ini bisa berupa bantuan langsung tunai atau program pinjaman dengan bunga rendah untuk membantu peternak bertahan selama masa sulit ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Mengadakan program pelatihan bagi peternak tentang cara mengelola ternak dan mengenali tanda-tanda penyakit lebih awal. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan peternak dalam menangani masalah kesehatan ternak. Yang keempat yaitu ada diversifikasi produk. Peternak dapat didorong untuk diversifikasi produk mereka, misalnya dengan memproduksi produk olahan susu atau menjual produk ternak lainnya. Yang kelima ada penguatan koperasi peternakan. Memperkuat koperasi peternakan agar dapat memberikan dukungan lebih baik kepada anggotanya dalam hal pemasaran, pembelian pakan, dan perawatan kesehatan ternak. Koperasi juga bisa berperan dalam negosiasi harga yang lebih baik untuk susu yang dihasilkan. Selanjutnya ada materi interaksi sosial dan bagian dari studi kasus berikut berdasarkan sosiologi peternakan. Kasus ini merupakan competition karena saling memiliki jalur masing-masing dan tidak ada persamaan kepentingan. Bagian kasusnya yaitu terdiri dari peternak, lalu pemerintah, akademisi, produsen susu atau KUD, masyarakat, media, penjual pakan, dan obat-obatan. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, interaksi antara peternak dengan pemerintah merupakan kerjasama. Peternak menjalin kerjasama dengan pemerintah dengan cara yang pertama itu penetapan status darurat, yang kedua kebijakan lokal, yang ketiga distribusi vaksin, yang keempat itu bantuan dana. Selanjutnya, interaksi antara akademisi dengan peternak merupakan kerjasama. Akademisi menjalin kerjasama dengan peternak untuk mengadakan penyuluhan terkait penyakit apa yang perlu diperhatikan dalam beternak. Yang ketiga, interaksi antara peternak dengan penjual pakan dan obat-obatan merupakan kerjasama juga. Peternak menjalin kerjasama dengan penjual pakan dan obat-obatan untuk mempermudah proses dalam pembelian pakan dan obat yang berkualitas apabila ternak terkena penyakit. Yang keempat adalah interaksi antara peternak dengan produsen susu. Interaksi antara peternak dengan produsen susu yakni melibatkan penggunaan pakan berkualitas, penggunaan obat-obatan yang tepat, dukungan teknis dan edukasi, serta pengolahan kesehatan ternak yang lebih baik. Selanjutnya, yang kelima ada interaksi antara peternak dengan media. Merupakan mediasi. Media atau pusat berita dapat menjalin kerjasama dengan peternak dengan menyebarluaskan berita tentang kasus yang sering dialami peternak, yakni tentang PMK, sehingga peternak lainnya dapat lebih waspada dan dapat mengantisipasi apabila ada ternak yang terkena PMK. Dan yang terakhir ada interaksi antara peternak dengan masyarakat, merupakan interaksi antara peternak
melibatkan pengelolaan peternakan yang baik, sosialisasi dan edukasi, koordinasi dan kerjasama, serta pengendalian PMK secara komprehensif. Selanjutnya, berdasarkan kasus peternak, membuang susu akibat dampak PMK, tipe yang berinteraksi dalam kasus tersebut adalah Gemeinschaft. Alasannya, Gemeinschaft adalah istilah yang digunakan oleh untuk menggambarkan komunitas yang sangat erat dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Dalam kasus peternak membuang susu akibat PMK, kita dapat melihat beberapa karakteristik Gemeinschaft. Yang pertama yaitu ikatan sosial yang kuat. Peternak yang terkena dampak PMK memiliki ikatan sosial yang kuat karena mereka berbagi pengalaman dan tantangan yang sama dalam menghadapi penyakit ini. Yang kedua, ketergantungan. Peternak-peternak ini sangat bergantung pada satu sama lain dalam hal ekonomi dan sosial. Mereka bergantung pada produksi susu sebagai sumber pendapatan, dan ketergantungan ini memperkuat ikatan sosial mereka. Yang ketiga, ketidakpastian dan ketergantungan pada pemerintah. Dalam kasus ini, peternak juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak PMK. Kestabilan kelompok sosial dalam kasus peternak yang terkena dampak PMK dapat dianalisis dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ikatan sosial yang kuat, yang kedua ketergantungan ekonomi, yang ketiga ketidakpastian dan ketergantungan pada pemerintahan, yang keempat itu dinamika kelompok, dan yang kelima itu bantuan dari pemerintahan. Dengan demikian, kestabilan kelompok sosial dalam kasus peternak yang terkena dampak PMK dapat digambarkan sebagai Gemeinschaft, karena adanya ikatan sosial yang kuat, ketergantungan ekonomi, dan ketergantungan pada pemerintah untuk bantuan. Meskipun ada beberapa dinamika yang dapat menyebabkan keruntuhan, dalam konteks ini peternak-peternak tersebut masih saling membantu dan bergantung satu sama lain. Mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok sangat penting dalam menemukan solusi masalah, terutama dalam kasus seperti peternak yang terkena dampak PMK. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama yaitu pengenalan struktur dan dinamika kelompok. Yang kedua, analisis kestabilan kelompok. Yang ketiga, identifikasi faktor pembentuk kelompok. Yang keempat, pengembangan strategi penanganan. Dan yang kelima, mengurangi eksklusi sosial. Dengan mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok sangat penting dalam menemukan solusi masalah, terutama dalam kasus peternak yang terkena dampak PMK. Hal itu dapat membantu dalam mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif dan mempertahankan kestabilan kelompok. Selanjutnya, penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang sangat menular dan dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dalam konteks dunia peternakan, PMK mencerminkan beberapa unsur kultural universal yang mencakup aspek-aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang berhubungan dengan peternakan. Berikut adalah beberapa unsur tersebut. Yang pertama, praktik pertanian dan peternakan. Yang kedua, edukasi dan pengetahuan. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, dinas sosial dan kesejahteraan. Yang kelima, tradisi dan kebiasaan. Yang keenam, keterlibatan komunitas. Yang ketujuh, pengaruh lingkungan dan kebijakan. Melalui unsur-unsur ini dapat dilihat bahwa PMK bukan hanya masalah kesehatan hewan, tetapi juga mencakup dimensi budaya, sosial, dan ekonomi yang lebih luas dalam konteks peternakan. Selanjutnya, posisi strata sosial. Yang pertama yaitu peternak. Peternak memiliki strata sosial yang rendah hingga menengah. Yang kedua, pemerintah dan dinas terkait memiliki strata sosial menengah hingga tinggi. Yang ketiga, peneliti dan akademisi memiliki strata sosial menengah hingga tinggi. Yang keempat, pedagang ternak memiliki strata sosial menengah. Dan yang terakhir ada konsumen memiliki strata sosial menengah juga. Social mobility. Mobility vertikal, peternak kecil ke peternak menengah. Alasan peternak kecil yang berhasil mengatasi dampak PMK melalui edukasi dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan status ekonomi mereka. Misalnya, jika mereka berhasil menerapkan praktik biosecurity dan vaksinasi yang efektif, mereka dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan produktivitas ternak yang berpotensi mengubah posisi mereka menjadi peternak menengah. Yang kedua, peternak menengah ke peternak besar. Alasan beberapa peternak menengah yang mampu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi serta informasi terbaru tentang pengendalian PMK dapat berkembang menjadi peternak besar. Investasi dalam infrastruktur dan manajemen yang lebih baik dapat meningkatkan kapasitas produksi dan keuntungan. Yang kedua ada mobilitas horizontal, perpindahan antara komunitas peternak. Alasan dalam menghadapi wabah PMK, peternak mungkin lebih berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain untuk mencari lingkungan yang lebih aman atau bergabung dengan kelompok peternak yang memiliki praktik terbaik dalam menangani penyakit ini. Ini menciptakan jaringan baru yang dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber daya.
Yang ketiga ada mobilitas sosial melalui pendidikan dan pelatihan. Dari peternak, peneliti, atau akademisi. Alasan, peternak yang terlibat dalam program pelatihan atau pendidikan mengenai pengendalian penyakit hewan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk beralih ke peran sebagai peneliti atau akademisi di bidang peternakan. Ini tidak hanya meningkatkan status sosial mereka, tetapi juga memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di sektor peternakan. Yang keempat, ada dampak ekonomi terhadap mobilitas sosial. Alasan wabah PMK menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak, sehingga beberapa mungkin terpaksa menjual aset atau mengurangi skala usaha mereka, menurunkan status sosial mereka. Sebaliknya, peternak yang mampu mengelola krisis dengan baik bisa mengalami peningkatan status. Yang kedua, ada status enroll masing-masing pihak. Yang pertama itu ada peternak, statusnya rendah hingga menengah. Perannya yaitu pengelolaan ternak, ternak bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan ternak mereka. Yang kedua, pengendalian PMK, mereka harus memisahkan ternak yang terinfeksi dari yang sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan mengobati ternak yang terinfeksi. Yang ketiga, ada kewaspadaan. Meningkatkan kewaspadaan dalam memantau kondisi ternak dan melaporkan gejala-gejala sakit segera. Yang kedua, pemerintah dan dinas peternakan. Statusnya yaitu menengah hingga tinggi. Perannya pengendalian wabah. Membentuk tim Satgas untuk mengendalikan penyebaran PMK, melakukan vaksinasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan, mengawasi kegiatan pemotongan hewan di RPH untuk memastikan bahwa hewan yang terinfeksi tidak terpotong. Yang ketiga, kebijakan. Membuat kebijakan dan regulasi untuk mengatasi wabah PMK, seperti surat edaran dan SOP pelaksanaan Kurban Idul Adha. Yang ketiga, penelitian dan akademisi. Statusnya itu menengah hingga tinggi. Perannya pada penelitian membantu memahami sifat virus PMK, masa inkubasi, dan cara penularannya. Yang kedua, edukasi, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada peternak dan masyarakat tentang cara mengendalikan PMK. Yang ketiga itu koordinasi, mengkoordinasikan upaya pengendalian dan penanggulangan PMK dengan berbagai komponen bidang veteriner. Yang keempat yaitu pedagang ternak. Statusnya itu menengah. Peran penghubung, berperan sebagai penghubung antara peternak dan pasar, tetapi harus berhati-hati dalam memilih ternak yang sehat. Yang kedua, pengawasan. Meningkatkan pengawasan dalam memastikan bahwa ternak yang dijual tidak terinfeksi PMK. Yang kelima yaitu ada konsumen. Statusnya yaitu menengah. Perannya kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan dalam membeli produk hewani yang aman, seperti memastikan bahwa daging dan susu telah diproses dengan baik. Yang kedua ada edukasi, menerima edukasi tentang cara menghindari penularan PMK melalui konsumsi produk hewani. Mungkin sekian dari studi kasus yang saya bahas. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.